Selanjutnya, setelah kita membahas tentang kedudukan titik pada bidang kartesius dan kuadran, nah yang akan kita bahas berikutnya adalah jarak titik ke garis. Nah, kira-kira gimana cara menghitung jarak suatu titik terhadap garis? Nah, misalkan ada suatu titik A. Nah, kira-kira koordinat titik A berapa? Yuk, coba. Iya, negatif 4,3. Nah, yang pertama akan kita hitung yaitu jarak titik ke sumbu X. Nah, sekarang kita akan hitung dulu jarak titik A ke sumbu X itu berapa. Nah, tinggal kita buat garis ya dari titik A ke sumbu X. Sumbu X yang mana? Iya, sumbu X yang bawah. Tinggal kita garis. Nah, kira-kira garis pertama, garis kedua, dan garis ketiga. Nah, kira-kira jarak itu yang mana? Penentuannya garis pertama, kedua, atau ketiga? Ya iya, garis kedua ya, atau jarak terpendek, atau yang membentuk sudut 90 derajat. Nah, tinggal kita hitung deh. Dari titik A ke sumbu X ada berapa itu? 1, 2, 3. Nah, berarti jarak dari titik A ke sumbu X itu 3 satuan. Nah, di jarak titik ke sumbu, jarak titik itu tidak ada lambang negatif ya, semuanya pasti positif. Berarti jarak titik A ke sumbu X itu 3 satuan. Oke, bisa ya? Nah, tadi sudah ya jarak titik ke sumbu X. Nah, berikutnya jarak titik ke sumbu Y yang akan kita cari. Nah, sekarang berapa jarak titik A ke sumbu Y? Berapa? Sumbu Y mana? Ya iya, sumbu Y. Nah, tinggal kita tarik garis dari titik A ke sumbu Y. Setelah itu, tinggal kita hitung. 1, 2, 3, 4. Nah, berarti jarak titik A ke sumbu Y itu 4 satuan. Oke? Nah, agar kalian lebih paham, kita ambil satu contoh lagi. Nah, misal ada satu titik. Nah, ini titik B. Nah, berapa koordinat titik B? Yuk. Ya iya, 3, negatif 6. Nah, sekarang berapa jarak titik B ke sumbu X? Nah, tinggal kita tarik garis ya dari titik B ke sumbu X. Setelah itu tinggal kita hitung deh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti jarak titik B ke sumbu X itu 6 satuan. Setelah itu yang kita cari lagi jarak mana? Iya, titik B ke sumbu Y. Nah, tinggal kita tarik garis lagi sama ya. Nah, setelah itu tinggal kita hitung deh. 1, 2, 3. Berarti jarak titik B ke sumbu Y berapa? Iya, 3 satuan. Oke, bisa ya? Nah, selanjutnya akan kita pelajari yaitu masalah kontekstual dalam sistem koordinat. Nah, contohnya seperti apa? Misal, ada sebuah mobil bergerak dari posisi 4,3 pada koordinat kartesius. Jika mobil itu menuju ke arah barat sejauh 5 satuan, lalu belok ke selatan sejauh 7 satuan, di mana posisi mobil sekarang? Nah, kira-kira gimana kalau ada soal kayak gini? Ayo, coba. Nah, agar lebih mudah, kita buat saja gambar bidang koordinat kartesiusnya dulu ya. Nah, posisi mobil awal di mana? Iya, 4,3. Berarti kita taruh titik 4,3 di mana? Iya, di situ ya, titik 4,3. Nah, mobilnya awalnya di situ 4,3. Kemudian dia bergerak ke arah barat sejauh 5 satuan. Nah, kita harus tahu ya arah mata angin ya, gimana? Iya, ke kanan itu apa? Iya, kanan timur, kiri barat, atas apa? Iya, atas utara, dan bawah? Iya, bawah selatan. Nah, barat ke arah 5 satuan, berarti ke arah mana? Iya, ke arah kiri. Ya, tinggal kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini posisi mobil berikutnya ada di titik situ. Nah, setelah itu dia ke arah mana lagi? Iya, ke arah selatan sejauh berapa? 7 satuan. Selatan itu ke arah mana? Iya, bawah ya, ke arah bawah 7 satuan. Berarti tinggal kita hitung deh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini posisi mobil berikutnya ya, titik berapa itu? Iya, titik negatif 1, negatif 4. Berarti kita dapat ya posisi mobil sekarang yaitu negatif 1, negatif 4. Oke, bisa ya? Terhadap titik A, B. Nah, kira-kira gimana itu Kak maksudnya? Nah, agar lebih mudah kita langsung saja ya ke masalah kontekstualnya atau contoh sehari-hari. Misalkan diketahui koordinat suatu tempat sebagai berikut. Ada rumah Budi koordinatnya 2,1, ada sekolah koordinatnya 6,5, ada kantor polisi koordinatnya negatif 4,4, ada lapangan koordinatnya negatif 3, negatif 5, dan ada masjid koordinatnya 3, negatif 6. Nah, kalau kira-kira misalkan 5 tempat itu kita gambarkan pada bidang koordinat kartesius, kira-kira gimana? Masih ingat ya? Ini ada di video pertama ya. Nah, sebenarnya 5 titik itu koordinat yang 2,1, 6,5, negatif 4,4, dan seterusnya. Sebenarnya itu kedudukan titik terhadap titik pusat atau 0,0. Nah, yang pertama yang koordinat rumah Budi berapa? Iya, 2,1 di mana? Iya, benar di situ ya, 2,1. Kemudian yang kedua berapa? Ya, 6,5 di mana koordinatnya? Iya, di situ ya, 6,5.
Selanjutnya tempat berikutnya kantor polisi negatif 4,4. Kira-kira ada di mana? Ya iya di situ ya, negatif 4,4. Jadi kuadran 2. Yang selanjutnya lagi lapangan negatif 3, negatif 5. Kira-kira di mana? Ayo. Ya iya di bawah ya, negatif 3, negatif 5. Dia masuk kuadran ke-3. Yang terakhir masjid. Di mana posisinya? 3, negatif 6. Iya, sebelah kanan bawah ya, 3, negatif 6. Dia ada di kuadran ke-4. Oke, bisa ya, jangan sampai lupa ya. Ini materi sebenarnya ada di video part pertama. Nah, kemudian baru kita akan membahas tentang kedudukan suatu titik terhadap titik A, B. Nah, misalkan ada permasalahan, berapakah kedudukan sekolah, kantor polisi, lapangan, masjid terhadap rumah Budi yang mempunyai koordinat 2,1. Nah, kira-kira gimana? Nah, ingat ya, contoh pertama itu terhadap titik pusat 0,0. Jadi dia kalau nggak ada keterangan terhadap apa, berarti pasti terhadap titik pusat. Nah, permasalahan yang kedua, nah ini terhadap rumah Budi 2,1. Nah, kalau dapat soal kayak gini, kira-kira kita mau jawabannya seperti apa? Yuk, coba. Nah, langkah pertama dalam pengerjaannya kita lihat dulu yang jadi patokannya itu rumah Budi ya, 2,1. Nah, berarti kita buat koordinat kartesius yang baru dengan rumah Budi sebagai titik pusatnya. Setelah itu kita buat, kemudian kita nomorin dulu, jangan lupa ya dinomorin juga ya. Nah, sekarang kita lihat sekolah, posisi sekolah di mana? Ya iya, nah tinggal kita lihat nih ke koordinat yang baru, berarti dia berapa? Iya, jaraknya ke sumbu X 4, ke sumbu Y 4, berarti 4,4. Berarti dapat ya kita koordinat sekolah ya, bukan 6,5. Awalnya 6,5, tapi terhadap rumah Budi jadi 4,4. Oke. Berikutnya yang kedua, kedudukan kantor polisi terhadap rumah Budi. Nah, kira-kira gimana? Di mana kantor polisi? Iya, itu kantor polisi ya. Nah, tinggal kita lihat terhadap rumah Budi, berarti terhadap koordinat yang baru ya, yang koordinat merah ya. Nah, tinggal kita lihat jaraknya ke sumbu X berapa? Iya, negatif 6. Ke sumbu Y-nya ada berapa itu? Ya, itu ada negatif 3, positif 3 ya, berarti koordinat kantor polisi terhadap rumah Budi itu negatif 6,3. Yang awalnya negatif 4,4 berubah jadi negatif 6,3. Nah, selanjutnya sekarang kedudukan lapangan terhadap rumah Budi. Nah, kira-kira berapa ya? Coba di mana lapangan? Iya, nah lapangan di situ. Nah, tinggal kita lihat deh ke koordinat yang baru ya, yang warna merah lagi ya. Nah, berapa ke sumbu X-nya? Iya, negatif 5. Ke sumbu Y-nya berapa? Iya, itu negatif 6. Jadi kita dapat ya berapa koordinatnya? Iya, negatif 5, negatif 6. Yang awalnya negatif 3, negatif 5 berubah jadi negatif 5, negatif 6. Oke. Nah, selanjutnya yang terakhir kedudukan masjid terhadap rumah Budi. Nah, kira-kira gimana? Ayo, di mana masjidnya? Iya, masjidnya di situ. Nah, tinggal kita lihat deh ke koordinat yang baru lagi ya, karena terhadap rumah Budi. Nah, tinggal lihat ke sumbu X-nya itu berapa itu sumbu X-nya? Iya, 1. Dan sumbu Y-nya berapa itu? Iya, di bawah ya, negatif 7. Berarti kita dapat koordinat masjid itu 1, negatif 7. Yang awalnya 3, negatif 6 berubah jadi 1, negatif 7. Oke, bisa ya? Oke, jadi gitu ya, mencari kedudukan titik terhadap titik A, B. Caranya tinggal kita buat koordinat yang baru atau sistem koordinat yang baru dengan titik pusatnya itu titik A, B. Kemudian tinggal kita cari deh pakai cara seperti biasa, pakai dasar-dasar sistem koordinat. Oke.